Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardias Kusumawardana. Dalam video ini, saya akan bahas tentang kasus terapan tegangan geser pada mata kuliah mekanika bahan yang diampu oleh Bapak Mirza Abdullah Pratama. Berikut adalah ilustrasi bagaimana tegangan geser tersebut bekerja pada balok. Nah, jika kita sederhanakan gambarnya, tegangan geser tersebut bekerja pada sisi balok yang ini saja, yang ditunjukkan kursor ini. Nah, disederhanakan gambarnya menjadi berikut, di mana ada sebuah balok dengan tumpuan sendi dan roll yang dibebani beban terpusat dan akan mengalami defleksi dan juga mengalami momen, di mana kita akan mengamati tegangan geser pada yang ditandai kursor ini, di mana di garis 11 dan 22. Jika kita amati lebih lanjut, lendutan pada balok masif berikut ini adalah seperti berikut, di mana momen 1 lebih kecil dari momen 2. Karena memang jika diamati diagram momen berikut ini, momen pada yang satu ini mendekati dengan tumpuan, momen yang kedua ini menjauhi tumpuan. Karena semakin ke tengah momennya semakin besar dan semakin mendekati tumpuan momennya semakin kecil, maka M1 lebih kecil daripada M2. Lalu berbeda dengan tadi adalah bila balok tersebut adalah balok masif. Lalu balok yang digambarkan ilustrasi berikut ini adalah balok dengan dua buah balok yang dijadikan satu. Bisa dinamai dengan balok 1 dan balok 2. Apabila diamati balok 1 dan balok 2 jika mengalami lendutan, dapat diamati di gambar berikut, akan terjadi pergeseran di antara balok 1 dan balok 2 tepat di tengah-tengah garis yang ditunjukkan kursor. Untuk rumus tegangan geser adalah sebagai berikut ini. Tegangan geser adalah tegangan yang timbul akibat gaya geser yang disimbolkan dengan D besar, yang bekerja pada sebuah penampang. Tegangan geser dihitung pada setiap perubahan lebar B pada penampang tersebut, dengan nilai statis momen yang juga berbeda. Untuk satuan tegangan geser sama seperti tegangan normal dan tegangan lentur, yaitu MPa, Newton per milimeter kuadrat, atau dapat juga menggunakan kilogram per sentimeter kuadrat. Nah, bagaimana jika menemukan suatu kasus yang di mana balok tersebut mengalami tegangan geser? Berikut adalah ada sebuah ilustrasi di mana ada balok sederhana dengan tumpuan sendi dan tumpuan roll dengan bentang 15 meter dari tumpuan sendi dan tumpuan roll dengan beban dan dengan panjang tambahan 2,5 meter dan 2 meter. Nah, balok tersebut dibebani sebuah beban sebesar 5 kN per meter lari. Dan juga penampang dari balok tersebut adalah berbentuk huruf I. Nah, yang soal minta adalah hitung dan gambarkan diagram tegangan geser pada posisi di tumpuan A dan tumpuan B. Jadi yang diinginkan soal adalah untuk menghitung tegangan geser yang terjadi di tumpuan A dan tumpuan B. Dapat kita amati lebih lanjut untuk gaya geser maksimum pada tumpuan A
pada diagram ini adalah 37,875. Pada tumpuan B juga sama, tidak sama, berbeda sedikit, yaitu 37,125. Nah, bagaimana cara menghitung tegangan geser pada tumpuan A dan tumpuan B? Berikut penjelasannya. Jadi pada penampang yang berbentuk I berikut ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian ke-1 dan bagian kedua. Nah, gaya geser maksimum pada tumpuan A seperti pada soal tadi adalah 37,875 kN kilonewton, dan pada tumpuan B sama dengan 37,125 kilonewton. Dengan momen inersia X dapat dihitung oleh teman-teman sendiri, yaitu didapatkan 101.000 cm pangkat 4. Maaf, 1.100.000 cm pangkat 4. Lalu untuk statis momen pada bagian 1, statis momen adalah luasan pada bagian yang diarsir warna hijau ini dikali dengan jarak titik berat dari elemen yang diarsir warna hijau ini ke titik berat penampangnya, di mana luasnya adalah 30 kali 10. Jarak dari titik berat yang diarsir hijau ke titik penampang ini adalah 35 cm pangkat 3. Hasilnya adalah 10.500 cm pangkat 3, atau bisa juga dirubah menjadi meter, yaitu 0,0105 meter pangkat 3. Untuk lebar B sama dengan 30 cm, ingat bahwa akan berbeda perhitungan apabila lebarnya berubah. Untuk B 30 cm, tegangan normalnya adalah D untuk penampang A adalah 37,875 dikali statis momen yang pertama 0,0105 per 0,30 cm dijadikan meter kali 0,0101, di mana ini adalah momen inersia sumbu X. Didapatkan 131,25 kN per meter kuadrat atau 0,13125 MPa. Nah, untuk B sama dengan 15 cm, yang ini kan 30 cm, lalu ada perubahan lebarnya menjadi 15 cm ini. Sama seperti yang tadi, tinggal nilai pada B-nya adalah diganti 0,15 meter. 15 cm dijadikan meter terlebih dahulu menjadi 0,15 meter. Lalu untuk tegangan geser untuk B 15 cm adalah 262,5 kN per meter kuadrat atau 0,2625 MPa. Lalu untuk statis momen pada bagian 2 ini, statis momen yang 1 tetap ditambahkan pada statis momen yang kedua, jadi diakumulatifkan. Statis momen yang kedua yaitu lebarnya luasnya adalah 0,3 kali 0,15 meter dikali jarak dari titik berat pada bagian yang diarsir ini ke titik berat penampangnya adalah 0,15. 0,3 kali 0,15 adalah luasan dari yang diarsir ini. Sama dengan statis momen bagian 2 adalah statis momen bagian 1 ditambah
hasil statis momen bagian 2 yang ditunjukkan kursor ini menjadi 0,01725 meter pangkat 3. Karena lebarnya sama-sama 15 untuk bagian ini dan bagian ini, maka hanya perlu dihitung satu kali saja. Di mana dari persamaan ini tinggal disubstitusikan dengan gaya geser pada tumpuan A, lalu ada statis momen yang kedua per 0,15 lebarnya, dan momen inersia juga dimasukkan, didapatkan 431,25 kN per meter kuadrat atau menjadi 0,43125 megapascal. Lalu untuk diagram tegangan gesernya pada tumpuan A yaitu sebagai berikut. Dapat diamati sebagai berikut ini. Nah, untuk tegangan geser pada tumpuan B, perhitungannya sama seperti mencari gaya geser pada tumpuan A. Yang berbeda adalah nilai tumpuan B dan tumpuan A kan tadi berbeda, jadi nilai tumpuan A tadi tinggal diganti dengan nilai pada tumpuan B. Nah, begitulah cara menghitung tegangan normal pada kasus terapan mekanika bahan untuk tegangan. Begitulah cara menghitung tegangan geser pada kasus terapan mekanika bahan untuk tegangan geser. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.